Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arhamana bi sifatir rahman wa arsala rasulahu bil aman wassalatu wassalamu ala sayyidil umam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan keberkahan kita sama-sama kembali berkumpul di majelis yang sama-sama kita cintai dalam rangka melanjutkan mungkin kegiatan yang hadir pada dari malam, yaitu itikaf dilanjutkan dengan ibadah kuliah duha, dan mungkin juga ada jamaah yang baru saja tiba untuk mengikuti kegiatan kuliah duha di Ahad pagi. Kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan diawali pagi ini dengan ibadah rutin kita, semoga kita pun selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga langkah kita terhitung langkah dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi yang penuh dengan keberkahan, izinkan kembali kami dalam kuliah duha di Ahad 8 September 2013 bertepatan dengan 2 Dzulqa'dah 1434 Hijriah akan membacakan beberapa pengumuman untuk jamaah sekalian dan juga beberapa permohonan pembacaan suratul Fatihah dari jamaah sekalian. Adapun hal yang pertama perlu kami informasikan untuk ceramah duha hari ini insyaallah akan diisi dan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Ali Hasan Bahar LCMA, dan alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya pula untuk penceramah duha pada Ahad yang akan datang pada Ahad 15 September 2013 insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA. Dan selanjutnya tidak lupa pula kami informasikan untuk hasil kantong amal pada pelaksanaan kuliah duha pada Ahad 1 September 2013 alhamdulillah sebesar Rp14.075.000. Semoga apa yang sudah dikeluarkan oleh jamaah sekalian berupa infak dan sedekahnya untuk masjid kita tercinta ini Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya ada beberapa permohonan doa dari jamaah sekalian. Mohon keikhlasan dari jamaah sekalian untuk membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Disususkan doa yang pertama untuk kesembuhan dari Ibu Haja Siti Epong Komaria yang sedang sakit, dan juga untuk kesembuhan dari Dr. Elida Azmi yang sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita, dan juga untuk Mbak Irayana yang sedang dirawat di rumah sakit, serta untuk kesembuhan dari Ibu Risti Nurdianti yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin ada saudara kita yang sedang sakit yang belum bisa hadir pada kesempatan kuliah duha, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk para almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah duha yang dimuliakan Allah, dan selanjutnya marilah sama-sama kita melengkapi ibadah kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan ceramah duha yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Ali Hasan Bahar LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara hadirin dan hadirat jamaah duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh pengurus Masjid Besar Sunda Kelapa, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang semua memiliki. Semua yang hadir di sini saya yakin memiliki. Dan sudah lama dia memilikinya. Mata. Semua punya mata. Sudah lama punya mata? Sudah lama ya? Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan berita gembira dulu. Berita gembira untuk saudara-saudara hadirin dan hadirat. Nabi Muhammad SAW pernah diriwayatkan bahwa beliau masuk ke satu tempat atau masjid, lalu di tempat tersebut ada dua halaqah. Halaqah itu kalau zaman dahulu ketika mengaji itu si guru lalu ada lingkaran murid, namanya halaqah. Nabi Muhammad masuk, kemudian di tempat tersebut ada dua lingkaran. Yang satu sedang berzikir, yang satu sedang apa, Bu? Yang satu sedang berzikir, sedang mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid. Yang satu lagi sedang mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan dua-duanya bagus, yang lebih bagus ilmu. Pagi hari ini ibu dan bapak dapat dua-duanya. Ya. Zikirnya dapat, ilmunya. Kalau sekarang juga meninggal dunia, nggak pakai dihisap lagi. Kalau sekarang juga meninggal dunia, tidak pakai dihisap lagi. Kok nggak jadi amin lagi? Amin yang pertama tadi nggak sadar ya. Jadi alhamdulillah dan terima kasih untuk seluruh pengurus, para imam kita, para ustadz kita yang sudah dari malam ya. Ada i'tikaf dan semuanya. Itu berita gembira yang pertama. Jadi kita sudah mendapatkan alhamdulillah, zikirnya dapat, ilmunya insya Allah juga dapat. Berarti itu namanya sempurna. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk tema kita tentang mata, Rasulullah SAW bersabda, man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Siapa yang bangun pagi
badannya sehat. Bangun pagi badannya sehat. Alhamdulillah. Bisa sholat duha berarti sehat. Siapa yang bangun pagi badannya sehat, jalan yang akan dilewati aman, aminan fi sirbi ay fi tariqih. Jalan yang akan dilewati aman. Dari rumah mau ke sini ada perang tidak? Enggak ada. Ada bom yang meledak? Enggak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Jalan yang akan dilewati aman. Indahu qutu yaumih. Dia sudah memiliki makan untuk hari tersebut. Nanti akan ada makan, siang sudah siap makannya, sore. Makan untuk hari tersebut sudah ada. Berarti kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha. Orang yang seperti itu badannya sehat, jalan aman, makan untuk hari tersebut sudah ada, berarti dia sudah mendapatkan dunia seluruhnya. Dia sudah mendapatkan dunia seluruhnya, dan kita ingin menunjukkan syukur kita sudah mendapatkan seluruh dunia tersebut. Syukur kita dengan kita hadir di tempat ini dan di tempat seperti ini, sehingga Allah akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Mata, dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari mata? Baik. Yang pertama, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengingatkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang Dia telah karuniakan kepada kita. Secara umum, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah yang memenuhi, melengkapi, Dialah yang membanjiri untuk kamu sampai penuh, sampai banyak kenikmatan-kenikmatannya yang zahir dan batin. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmat. Ya. Baru dikasih sama orang uang 2 juta saja terima kasihnya berkali-kali. Mata harganya berapa? Satu loh, saya mau bicara satu dulu, satu mata. Berapa harganya? Sebelum krisis moneter yang menimpa Indonesia 1900 berapa itu? 98, 97, mata satu bola mata 17.000 US dollar. Waktu itu dolar masih berapa? 17.000 US dollar satu, belum ongkos pasangnya, belum ongkos perawatannya. Ini ada. Kita memiliki, kita dikaruniakan, bukan dimiliki, dipinjamkan. Kita diapakan? Kalau minjem itu makainya yang benar. Ya, dipinjamkan makainya sembarangan. Marah tidak yang meminjamkan? Kenikmatan itu banyak, salah satu dari kenikmatan. Saya nggak mau bicara duit, nanti duit di lain lagi itu. Mata dulu yang kemana-mana kita bawa, ya. Ke kamar mandi dibawa tidak? Dibawa, benar. Kemana-mana dibawa. Semenjak kapan dia kita bawa? Untung saja, menurut sebagian para pakar, bahwa mata kita mulai berfungsi. Tidak begitu lahir langsung berfungsi itu enggak.
Ya. Yang pertama berfungsi telinga dulu. Baru mata secara perlahan. Kalau begitu lahir mata langsung berfungsi, bagaimana? Tapi dia proses. Pertama, pernah melewati masa itu ya? Sudah lupa. Menurut para pakarnya itu pertama, yang kelihatan itu remang-remang. Kemudian yang kelihatan itu yang warna-warna ngejreng. Itu yang kelihatan, makanya lihat. Untuk anak-anak bayi itu warnanya nggak ada warna-warna yang gelap. Merahnya itu, kuningnya itu, karena memang itu yang baru nanti berkembang dan seterusnya. Para ilmuwan mengatakan di mata, satu mata itu ada lebih dari 126 juta saraf. $126 juta. Satu. Sebelah kiri kali 2, 126 juta kali 2. Ya Allah. Terima kasihnya bagaimana ini? Hah? Terima kasihnya bagaimana? Kita akan lihat. Kemudian mata Allah berikan tidak banyak. Jadi sebetulnya bukan 2 anak cukup, 2 cukup. Dengan 2 mata saja kadang-kadang manusia, untung saja 2 dan di depan, bukan di belakang. Baik, 2 mata yang berapa sih yang bisa ditangkap oleh penglihatan mata kita? Para ilmuwan mengatakan 8 juta lebih yang bisa ditangkap. 8 juta warna masih bisa ditangkap. Allahu Akbar. Itu yang Al-Quran berkali-kali melalui surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, lebih dari 30 kali Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, menegur, mengingatkan jin dan manusia. Sehingga dikatakan ketika turun surat Ar-Rahman, ada riwayat yang menyatakan Nabi Muhammad menegur beberapa sahabat yang ada di sekeliling beliau dengan mengatakan, malakum al-jinnu afsahu minkum. Hei, kenapa kamu sekalian, bangsa jin lebih fasih dari kamu semua? Setiap aku baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, bangsa jin langsung menjawab, la syai'a min alaika rabbana nukadzibuhu. Tidak ada satu pun dari kenikmatan-kenikmatanmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Nabi mengatakan, jin, setiap aku baca fabi ayyi ala'i rabbikuma, jin langsung jawab. Manusia, semenjak itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum setiap kali mendengar atau membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, baik diucapkan
ataupun di dalam hati dengan menyatakan tidak ada satupun dari kenikmatan-Mu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Mata. Dari mana datangnya cinta? Kita mau lihat cinta kepada siapa? Bisa tidak cinta kepada Allah datangnya dari mata? Bisa. Ya. Baik. Jadi 8 juta warna itu bisa ditangkap. Alat memfoto, alat fotografi yang paling canggih kalah dengan canggihnya mata kita. Mata titipan Allah, karena nanti akan ditanya di hadapan Allah, digunakan untuk apa? Dan yang menjadi sesuatu yang harus kita garis bawahi selanjutnya adalah banyaknya ayat Al-Quran yang meminta kepada kita untuk tafakur, untuk merenung. Lalu di antara ayat-ayat tersebut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak melihat? Satu harganya 17.000 US dollar, waktu itu dolar masih ya, belum ongkos pasangnya, belum perawatannya, belum. Ada air mata ya, ada air mata. Profesor Ratib Nabulsi, seorang ulama yang banyak memberikan perhatian terhadap mukjizat ilmiah Al-Quran dan sunnah Nabi, seorang ulama yang berasal dari Republik Arab Syria, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Syria, Mesir, Libya, Tunis, Afghanistan, Irak, mudah-mudahan negara-negara saudara-saudara kita tersebut Allah jaga dari fitnah, jangan sampai darah itu tumpah terus. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana mendahulukan akal bijaksana, tidak mengalahkan akal dan kebijaksanaan dengan egois, organisasi, kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga banyak sekali ulama-ulama dari sana yang harus meninggalkan tempat, yang harus meninggalkan aktivitas yang biasanya memberikan pencerahan, akhirnya sekarang terjebak dengan kepentingan-kepentingan politik, terseret dengan fitnah-fitnah yang Nabi memang sudah mengatakan akan terjadi fitnah-fitnah seperti gelapnya malam. Kalau malam gelap sekali kita jalan, apa yang terjadi? Nabrak kanan, nabrak kiri. Profesor Ratib Nabulsi ketika menjelaskan azamatul ain, keagungan mata itu, beliau mengatakan di salah satu negara di Eropa yang kalau datang musim dingin itu dinginnya di bawah 0 sekian. Kalau kita negara yang paling alhamdulillah itu Indonesia, musim dingin gak ada, musim panas gak ada. Adanya musim apa? Ada musim kawin ya. Kalau bulan Syawal itu hajatan di mana-mana. Musim kawin, musim. Di negara-negara yang musim dinginnya di bawah 0 sampai lebih dari 15 di bawah 0, semua membeku. Mau jalan, mau keluar, itu pakai tebal, sarung tangan tebal, telinga tebal, semua tebal. Mata bagaimana mata? Mata bagaimana? Subhanallah, air mata loh. Air mata di dalamnya ada zat anti beku. Bayangkan kalau negara yang musim dinginnya di bawah 0 semua membeku, air mata membeku bagaimana tuh? Nggak bisa jalan. Subhanallah. Wa fi anfusikum ma khalaqta hadza batila subhanak, engkau wakina, engkau tidak menciptakan ini salah. Yang salah siapa? Saya, kita. Handphone yang canggih itu nggak pernah salah.
Tapi yang salah beku. Kalau air mata itu ikut beku, berarti negara-negara yang musim dinginnya sampai semua membeku, setiap musim dingin di bawah 0 tersebut semua nggak ada yang bisa melihat. Tapi subhanallah, saudara-saudara hadirin dan hadirat, jarang sekali dan ada peribahasa dalam bahasa Indonesia, gajah di depan mata, semut di seberang lautan kelihatan. Itu melambangkan salah menggunakan mata. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan banyak sekali keistimewaan, kemukjizatan, keajaiban dari mata. Ada air mata, kemudian ada bulu mata. Fungsinya apa sih? Iya. Tapi zaman modern ini ada yang bulu matanya. Boleh tidak? Boleh aja. Iya. Kalau yang punya suami izin dulu. Karena Ustadz, kok kalau istri harus izin, kalau suami enggak? Kalau anak minta izin, kalau bapak sepakat dulu. Kalau anak mau keluar pamit sama, izin sama. Tapi kalau orang tua kalau mau keluar, ya udah nanti kita bahas sekali-sekali itu. Istri dengan suami, ya, seperti anak dengan orang tua. Kan dari tangan ayah pindah ke tangan waktu nikah. Dari tangan ayah ke tangan suami. Waktu sama ayahnya kan pamit sama ayahnya, izin sama ayahnya, nggak berani keluar kalau tidak. Nah, sekarang pindah dari tangan ayah, dan ayah itu banting tulang peras keringat untuk membahagiakan suami juga. Sudah enak kan kalau begitu? Nah, kalau yang punya suami itu mau bulu matanya mau di, nanti kalau pulang suaminya pangling dipikir orang lain. Pamit, minta izin, dan suami yang baik ya contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau sholat tahajud saja tanya Siti Aisyah, wahai Aisyah, malam ini malam kamu, tapi saya mau tahajud, boleh nggak? Ya Allah, itulah Nabi Muhammad. Bedanya dengan Bang Mamat. Kalau Bang Mamat itu langsung aja dia. Baik, ada bulu matanya. Kemudian ini kita duduk sekarang. Ruangan ini dengan bola mata kita mana lebih besar? Ruangan ini, masjid yang kita cintai, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, yang memakmurkannya, yang mengurusnya, kan lebih besar? Bisa masuk nggak ke sini? Bisa ditangkap ya? Baik. Dengan besarnya keistimewaan mata tersebut, ternyata banyak dari manusia yang tidak menggunakannya dengan baik. Mahal. Ada seorang yang punya mobil mewah, waduh ruwet. Parkirnya ruwet. Berhentinya ruwet. Wah, ruwet. Semenjak punya mobil mewah, ruwet. Dulu biasa-biasa aja. Ruwet, tersinggungan. Iya, lihat lagi. Itu supirnya capek bener. Baik,
Mobil mewah begitu dirawat dan diperhatikan, mana lebih mewah? Mobil dengan mata. Kendaraannya begitu diperhatikan, dijaga, jangan sampai kena ini, jangan sampai kena itu. Mata lebih mewah, gak pernah. Nanti terakhir penutup kita akan mengingatkan cuci mata. Cuci, gak usah ke Bali. Cuci mata jangan ke Bali. Cuci mata nanti. Ada satu peristiwa, sebagaimana yang dikutip oleh Imam As-Samarqandi di dalam Tanbihul Ghafilin. Ada seorang sahabat Nabi, kulitnya hitam. Wajahnya gak enak dilihat. Bahasanya tanda petik ya. Lalu dia menghadap kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ayamna'uni sawadi wa damamatu wajhi an adkhulal jannah. Wahai Rasulullah, apakah hitamnya kulitku dan tidak bagusnya raut wajahku menjadi penghalang aku untuk masuk surga? Apakah kulitku yang hitam dan raut wajahku yang tidak bagus akan menjadi penghalang aku masuk surga? Rasulullah mengatakan, la, bima amanta bi rabbik wa bima jaa bihi rasuluh. Kamu akan mendapatkan kesempatan masuk surga bukan karena kulit, ya, bukan karena raut. Jadi penilaian itu nggak boleh, ya, penilaian itu nggak boleh. Ada yang nonton itu ya, penilaian berdasarkan, nggak usah disebut, ini masjid lebih mulia. Dengan iman kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, baru si sahabat tersebut yang bernama Sa'ad dari Bani Sulaim, sehingga dikenal dengan Sa'ad As-Sulami. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya sering ingin menikah dan sesering itu saya ditolak. Minta putrinya fulan, tolak. Sana tolak, sini tolak, situ tolak. Makanya saya tanya, jangan-jangan nanti saya tertolak juga masuk surga? Jangan-jangan saya tertolak juga? Tidak. Nabi mengatakan, kamu ditolak terus? Ya. Sekarang kamu pergi ke rumah Amr bin Wahab. Dia memiliki gadis yang cantik dan berakhlak. Saya mau garis bawahi cantik dan berakhlak. Jadi ratu kecantikan yang ya. Namanya Atikah. Kamu pergi ke sana, sampaikan kamu adalah utusanku dan aku akan nikahkan dengan putrinya yang bernama Atikah. Berangkat. Alhamdulillah, dapat mandat dari dia dari bangsawan. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini bangsawan dari Bani Sulaim, cuman ibu saya itu budak. Zaman dahulu kan ada pernikahan dengan budak. Ibu saya budak sehingga gen ibu saya lebih kuat. Ya, memang Nabi juga mengatakan. Jadi sabda Nabi Muhammad itu walaupun sudah 1400 tahun yang lalu masih terbukti. Nabi itu mengatakan kepada laki-laki yang akan menikah, Nabi katakan, pilih loh, jangan asal sembarangan ketemu di Facebook. Wah, itu nanti makhluk halus itu. Pilih, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Nabi mengatakan, pilihlah tempat kamu meletakkan benihmu, karena gen keturunan itu sangat sensitif, akan mudah. Wahai Rasulullah, saya ini keturunan bangsawan, tapi ibu saya itu budak, kulitnya hitam dan semua. Gen saya itu kebanyakan dari ya sudah, kata Nabi, kamu pergi ke rumah Amr bin Wahab, kamu bilang kamu utusan saya untuk menikahi putri yang bernama Atikah. Berangkat. Assalamualaikum ya Amr bin Wahab.
Ana Sa'ad min Bani Sulaim Rasulullah. Assalamualaikum Amr bin Wahab. Saya bernama Sa'ad dari suku Sulaim. Saya diutus oleh Rasulullah untuk menikahi putri kamu yang bernama Atikah. Suaranya beda dengan wajahnya. Amr bin Wahab mendengar ada yang mengucapkan salam, beliau jawab dari dalam, Waalaikumsalam, marhaban bi Rasulillah. Waalaikumsalam, selamat datang untuk utusan Rasulullah. Belum lihat. Mata lihat. Mata jahat nggak? Begitu buka pintu atau membuka tabir, zaman dahulu kan pintu tidak seperti sekarang. Begitu buka, mohon maaf, saya tidak bisa menerima permintaan Anda. Atikah dengar dari dalam. Atikah. Amr bin Wahab mengatakan, mohon maaf, saya nggak bisa menerima. Saya belum bisa menerima. Nangis. Udah berapa kali ini? Ditolak. Nangis. Kembali kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ayamnauni sawadi wa damamatu wajhi an adkhulal jannah. Wahai Rasulullah, apakah hitamnya kulitku dan tidak bagusnya raut wajahku akan menjadi penghalang aku untuk masuk surga? Kenapa? Kata Rasul, kamu ditolak lagi. Ya, saya ditolak oleh Amr bin Wahab. Betul kamu ditolak? Ya. Nabi panggil seorang sahabat, tolong sekarang kamu pergi ke rumah Amr bin Wahab, panggil suruh menghadap kepada aku. Ternyata sebelum sahabat itu sampai ke rumah Amr bin Wahab untuk memanggilnya menghadap kepada Rasulullah, di rumah tersebut Atikah, wanita yang cantik, berakhlak, mengatakan kepada ayahnya, ayah, kenapa ayah tolak? Atikah kan belum lihat. Ayah, kenapa ayah tolak seorang yang Rasulullah utus dan pilihkan untukku? Ayahnya bilang, Atikah kamu belum lihat. Kamu kan cantik, kamu kan... Apa jawab Atikah? Ya abati, raditu bima radiyali Rasulullah. Ayah yang aku cintai, Atikah itu ridho dengan yang Rasulullah ridho pilihan untuk Atikah. Tuh ibu yang punya gadis, ya, bapak yang punya gadis, ya, ini masih banyak juga yang belum nikah, mana yang belum nikah. Walaupun jelek nggak apa-apa. Ayah, Atikah ridho dengan yang Rasulullah ridho untuk Atikah. Atikah jelek. Ayah apa? Astaghfirullahalazim. Mata itu jahat ya. Jahat tidak? Untung saja Tuhan tidak mengatakan ukuran dan standar itu adalah mata manusia, tidak. Atikah mengatakan, ayah, pokoknya Atikah setuju, yang Rasulullah setuju untuk Atikah. Ayah, ayo sekarang menghadap kepada Rasulullah. Qabla an yafdahanal wahyi. Sebelum wahyu turun mengkecam kita. Bayangkan, berangkat menghadap kepada Rasulullah. Sampai ketika sampai menghadap kepada Rasulullah, setelah mengucapkan salam, Rasulullah menjawab salamnya, dan Rasulullah langsung menegur dengan mengatakan, aradatta maradatta ala Rasulillah. Amr bin Wahab, kamulah orangnya yang menolak apa yang datang dari Rasulullah.
wahai Rasulullah, aku datang dan putriku Atikah datang bersamaku. Pertama, kami ingin minta maaf. Dan yang kedua, kami ingin menyatakan kami menerima. Di situ ada Sa'ad. Di situ ada, ya Allah, walaupun kulit hitam, kalau senyum namanya hitam manis. Nabi mengatakan terima kasih, dan Amr bin Wahab dengan Atikah pulang ke rumah. Sahabat yang ada di situ sebagian juga sudah meninggalkan tempat. Sa'ad masih belum meninggalkan tempat. Nabi bilang, Sa'ad, ayo cepat-cepat, siap-siap, kamu sudah diterima. Sa'ad As-Sulami itu sambil senyum, dia mengatakan, Rasulullah, ada satu lagi. Apa? Saya nggak punya duit. Maaf. Kita kalau melihat kondisi seperti itu, mungkin kita akan mengatakan pantesan. Sudah A, terus B lagi. Sudah A. Itulah kekasih kita junjungan Rasulullah SAW. Nabi senyum, Nabi mengatakan gak usah takut. Sekarang pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf, minta 200 dirham. Pergi ke Utsman bin Affan, minta 150 atau 250. Pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib, minta uang 100. Datang ke rumah Abdurrahman bin Auf, saya Sa'ad bin Bani Sulaim, Rasulullah pesan suruh ngambil uang dari kamu sekian. Itu zaman itu seperti itu enak. Datang Abdurrahman bin Auf diminta 200, dikasih menjadi 250. Itu bedanya zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang atasan bilang cairkan 300.000, dipotong sampainya 250. Kalau sahabat Nabi diinstruksikan Rasulullah, berikan 200 ditambah dari kantong ente. Coba pejabat kita, balsem itu 300.000 misalnya, itu para pejabat daerah menambahkan. Masya Allah, itu surga penuh dengan orang Indonesia itu. Datang ke rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah, minta 150 ditambah menjadi 200. Pergi ke tempat Ali bin Abi Thalib, 100 menjadi 150. Sudah lengkap, mau ke pasar. Begitu di tengah pasar sudah siap mau mencari perlengkapan pengantin baru. Ada panggilan untuk jihad. Nada munadi lin nafir. Ada panggilan jihad, musuh sudah masuk, panggilan untuk jihad. Megang duit nih, jihad. Itu kalau kita yang masih meragukan atau masih belum mantap. Beliau sudah mantap, jihad aja dulu. Duitnya dipakai untuk beli baju perang, baju besi. Zaman dahulu kan gitu perang. Langsung ke medan perang. Sampai di medan perang, sahabat yang lain bingung, nih siapa nih, ada orang baru masuk nih. Wahai Rasulullah, ada orang baru masuk ke tengah-tengah pasukan kita, tapi hebat sekali dia. Siapa dia? Gak tahu, tapi kelihatan kulitnya hitam. Subhanallah. Rasulullah mengatakan jangan-jangan si Sa'ad nih. Dia bilang, kalau bisa dipanggil. Panggil. Begitu menghadap, Nabi tanya, As-Sa'dun anta? Sa'ad itu dalam bahasa dari Sa'adah, Su'ud. Itu artinya bahagia. Nabi itu paling senang dengan nama yang bagus. Nabi kalau ketemu orang tuh yang pertama ditanya namanya. Setelah salam, terus nanya, nama kamu siapa? Kalau namanya bagus, Nabi mengatakan mudah-mudahan nama sesuai dengan yang dinamakan. Dalam Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, dalam kondisi yang agak sulit seperti itu, tiba-tiba ada seorang muncul. Celuk muncul.
Nabi tanya, siapa kamu? Saya Sahal. Nama saya Sahal. Sahal itu artinya gampang, mudah. Nabi bilang apa? Habis ini insya Allah urusan kita jadi mudah. Nabi itu paling senang dengan nama yang bagus, dan Nabi paling gak suka dengan nama. Ada seorang sahabat Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu anhu arda datang sama kakeknya, menghadap kepada Nabi. Nabi tanya, Sa'id, kamu datang sama siapa ini? Ini kakek saya. Siapa namanya? Hazan. Sedih. Hazan itu bisa artinya sedih, bisa juga artinya tanah yang gersang, nggak bisa numbuh tumbuh-tumbuhan di situ. Nabi bilang tidak. Dia namanya Sahal. Semenjak itu diganti namanya. Sa'id bin Musayyib pernah datang lagi kepada Rasulullah. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, semenjak nama kakek kami diganti, kehidupan kami jadi mudah. Ya, jangan ngasih nama yang aneh-aneh, yang ruwet-ruwet. Ya, nama tuh yang bagus. Sa'ad, Sa'adun anta, Nabi mengatakan, kamu Sa'ad ya? Ya wahai Rasulullah. Sa'ida jaduk. Nabi mengatakan, nasibmu akan bagus. Lanjutkan. Ikut medan perang lagi. Meninggal dunia. Gugur. Rasulullah diberitakan, wahai Rasulullah, yang tadi itu, yang kulitnya hitam, jadi kelihatan dari sini kulitnya hitam, gugur. Nabi mengatakan, di mana jenazahnya? Itu di situ. Nabi menghampirinya, Nabi membuka bagian yang menutupi wajahnya, Nabi mencium keningnya, dan Nabi mengatakan, tibta hayyan wa mayyita, engkau baik dalam keadaan hidup dan engkau baik dalam keadaan wafat. Nabi nangis. Setelah nangis, Nabi tersenyum. Setelah tersenyum, Nabi memalingkan wajahnya. Sahabat yang memperhatikan bertanya, wahai Rasulullah, kami melihat engkau menangis, senyum, lalu memalingkan wajah. Rasulullah mengatakan, aku menangis karena sedih. Boleh ya kalau orang meninggal nangis, boleh? Boleh. Boleh nggak? Berapa hari? Boleh, jangan melarang. Itu ada riwayat dari Siti Aisyah yang menegur. Jadi ada satu kitab dengan judul Al-Ijabah fi Mastadrakathu Aisyah ala Sahabah. Siti Aisyah itu kan cerdas, pinter. Itu ada riwayat-riwayat yang diluruskan oleh Siti Aisyah. Karena ada seorang datang mengatakan ketika ada jenazah, kemudian keluarga nangis. Jangan nangisin. Karena Nabi pernah bersabda, innal mayyit la yu'adzab bi bukai ahlih. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu akan diazab karena tangisan keluarganya. Langsung diam semua. Siti Aisyah dengar, panggil, sini. Dari mana riwayatnya yang kamu dapat tuh? Saya dengar. Dosa siapa? Allah taziru waziratun wizra ukhra. Siti Aisyah langsung membacakan ayat Al-Quran. Dosa itu nggak ditanggung sama mayit. Dapat azab gara-gara apa? Bukan kerjaan dia. Kok dia yang dapat? Siti Aisyah membawakan ayat Al-Quran. Jadi nangis tuh boleh, cuman jangan bayar orang untuk nangis ya. Ya mendingan buat sedekah duitnya. Nangis itu boleh, yang penting tidak sampai melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nabi yang mengingatkan, jangan sampai merobek-robek, jangan sampai ketika putra Nabi meninggal dunia, dalam salah satu peristiwa, putra beliau meninggal dunia, itu Nabi nangis. Sahabat pikir, wah kok Nabi nangis ya? Ya Rasulullah, engkau nangis? Innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan walakin la naqul illa ma yurdi rabbana. Air mata ini gak bisa ditahan. Dan hati kesedihannya tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditahan. Akan tetapi kita tidak mengucapkan kepada Allah kecuali yang mendatangkan keridhaan kepada Allah. Jadi nangis boleh, yang penting tidak menyalahi aturan.
Rasulullah nangis. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Ya, karena kita akan berpisah dengan sahabat yang baik. Aku tersenyum karena aku melihat saat sudah dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Dan aku memalingkan wajahku karena ada salah satu dari bidadari yang mengelilingi saat betisnya terlihat. Apalagi pameran disebut. Ini betisnya kelihatan. Ada yang mau menilai, bukan cuma betis. Ininya sekian, ininya sekian. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin menyampaikan berita wafatnya Sa'ad, tolong sampaikan kepada Amr bin Wahab. Sampaikan berita dan beritahu bahwa Sa'ad memang belum sempat dinikahkan dengan Atikah, tetapi Sa'ad lebih dahulu sudah dikawinkan dengan para bidadari. Saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mata kita itu sering meremehkan orang lain. Sering melihat orang lain itu, standar kita itu mata kita mengatakan. Dalam beberapa riwayat dikatakan Rasulullah pernah duduk dengan para sahabatnya, kemudian ada orang kaya lewat. Nabi tanya, "Mallazi ta'udduna fi hadha?" Nabi mengatakan, "Menurut kamu orang yang seperti ini gimana?" Lalu para sahabat mengatakan, "Wah, ini orang kaya. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Wa idza qala an yusma' wa idza khataba hariyun an yunkah." Kalau dia ngomong pasti didengerin, kalau dia minta gadis siapapun pasti diterima. Baik. Lewat orang miskin, kurus. Orang miskin lewat. Kurus, lihat, mata itu jahat. Malladzi ta'udduna fi hadza? Enggak ada orang kan di situ. Kalau situ nanti ada yang tersinggung lagi. Kalau yang ini bagaimana? Orang kurus. Ada sahabat yang kayak begini, kalau ngomong gak ada yang dengerin. Kalau minta gadis pasti ditolak. Datang satu lagi dengan pakaian yang menandakan keislaman. Mungkin ada sorbannya lengkap, masuk ke masjid. Nabi tanya, kalau yang ketiga ini gimana? Oh, ini yaqumul lail, yasumun nahar. Yang kayak ini nih kita kenalnya ahli. Kalau malam hari dicari lagi sholat malam. Kalau siang hari diajak makan bareng lagi puasa. Jadi malamnya sholat malam. Kalau siang, yaqumul lail, yasumun nahar. Malamnya sholat, kalau siang puasa. Dalam riwayat itu dikatakan, Nabi mengatakan, yang paling buruk dia. Aku mencium dari dia bau api neraka. Wah Rasulullah, ini orang. Nanti saya akan panggil dia. Selesai panggil. Sini. Waktu kamu masuk melihat banyak orang, apa yang ada di hati kamu? Ketika saya masuk, saya menganggap saya paling bersih. Saya paling alim, saya paling suci. Nabi mengatakan, betul tidak? Dari dia aku mencium bau api neraka. Karena dia meremehkan orang lain. Dia menganggap, dan Nabi yang mengatakan juga di antara dosa an yahkira muslimun akha. Di antara dosa besar yang harus kita tinggalkan, jangan sampai seorang muslim meremehkan. Oh, kita udah jamaah Sunda Kelapa sudah sekian tahun ya. Melihat ada orang belum pakai jilbab, belum apa. Jangan-jangan besok dia tobat. Begitu tobat malam Jumat, hari Jumat meninggal dunia.
Ayo, jangan sampai. Jangan sampai mata ini kita salah gunakan. Mata ini kenikmatan yang berharga, ada tujuannya. Sebagai penutup, ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Nabi sering panggil Abdullah bin Mas'ud untuk mendengarkan suara bacaan Al-Qur'annya. Nabi sampai mengatakan kalau Abdullah bin Mas'ud yang baca Al-Qur'an, itu Al-Qur'an seger. Ghaddan tariyan kama unzil. Nabi mengatakan kalau Abdullah bin Mas'ud yang baca. Tapi jangan salah, Abdullah bin Mas'ud badannya kurus. Kurus. Mohon maaf, betisnya kecil. Pernah Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke pohon kurma. Kurus. Nabi bilang Abdullah bin Mas'ud, nih sahabat yang lain ada di situ. Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon kurma, betisnya kelihatan kecil betul. Sebagian sahabat mengatakan, ya Allah kurus banget, kecil betul. Kan gak ada orang di atas itu ya. Kecil betul. Apa jawab Rasulullah? Wallahi, la rijlu bani Mas'ud asqalu indallah fil mizan min jabali Uhud. Demi Allah, kakinya Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah dalam mizan, dalam timbangan, lebih berat dari gunung Uhud. Mata bisa mengantarkan ke surga, bisa juga menjadi penghalang seorang untuk bisa masuk surga. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan ketika ada orang-orang yang nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Dalam surat Thaha, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Siapa yang berpaling dari berzikir, ingat, sadar akan aku, kata Allah, maka kehidupannya akan sempit. Dan kami akan kumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Lalu dia mengatakan, Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia dalam keadaan bisa melihat. Allah mengatakan, begitulah telah datang kepadamu tanda-tanda kebesaranku, tapi kamu melupakannya, dan sekarang kamu dilupakan. Yang terakhir, saudara-saudara, dikisahkan pada zaman sebelum Islam, zaman Bani Israel, ada seorang ahli ibadah jalan di tempat yang sempit, berpapasan dengan wanita yang dikenal wanita nakal. Si ahli ibadah ini ketika melihat wanita nakal, meremehkan. Wanita yang nakal itu melihat, ada kiai lewat. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa Allah mengatakan, wahai Nabi Musa, sampaikan yang aku cintai adalah wanita tersebut. Ya Allah, memangnya kenapa? Karena si ahli ibadah ketika dia memalingkan wajahnya, meremehkan, yastahkir, menganggap hina. Sedangkan wanita tersebut ketika dia menundukkan, dia sedang merasa kotor. Innallaha yuhibbut tawwabina
wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba yang selalu taubat dan hamba yang senantiasa berusaha untuk membersihkan dirinya, bukan yang selalu menganggap dirinya. Dan sebagai penutup, pencuci mata. Cuci mata itu banyak. Dalam beberapa riwayat dikatakan kalau untuk urusan akhirat lihat ke atas, untuk urusan dunia. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi yang mengatakan Al-Quran dan Ramadan yashfa'an, keduanya akan memberikan. Ramadan akan mengatakan, ya Allah, dia tidak makan dan tidak minum karena di bulanku dia berpuasa. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, matanya digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan, wujuhu yawma izin nadirah ila rabbiha nadirah. Nanti ada wajah-wajah yang berseri dan ada mata-mata yang mendapatkan kemuliaan karena mendapatkan bisa melihat keagungan Allah dengan maksimal, dengan sempurna. Mudah-mudahan mata itu adalah mata kita semua yang di dunia kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga di akhirat kita pun akan mendapatkan kenikmatan yang memang disebutkan juga ada kenikmatan yang menjadi penyedap pandangan mata di akhirat. Hanya Allah yang tahu kenikmatan itu seperti apa bentuknya dan besarnya. Semoga dengan kita menjaga mata kita dengan sebaik-baiknya, menggunakan mata kita dengan sebaik-baiknya, Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat. Banyak kurangnya dari saya, wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah hadirin jamaah kuliah duha, telah sama-sama kita mendengarkan ceramah duha pada pagi hari ini. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil dan juga semoga menambah untuk kita semua pengetahuan tentang agama, dan juga semoga dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh guru kita mendapat hikmah untuk kita semua, sehingga kita pun dapat mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian berakhirlah dan kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat yang sama-sama kita cintai. Dengan demikian berlahirlah seluruh rangkaian ibadah kita, mungkin dari yang itikaf maupun yang baru hadir untuk acara kuliah duha. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya sebagai kata penutup, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.